Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tentunya sehat selalu bukan? Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di tema 6, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Tapi seperti biasa anak-anak, tolong ballpoint dan buku tulisnya disiapkan terlebih dahulu ya. Nanti apabila ada kata-kata yang belum kalian pahami bisa dicatat, kemudian dilaporkan atau ditanyakan langsung kepada Ustazah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keragaman agama dan tempat ibadah. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri yang khas. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan perayaannya, hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Yang kedua, gereja. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Ciri khas gereja Kristen adalah berupa salib palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Yang ketiga, gereja Katolik. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa ekaristi biasa dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu, ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Berikutnya, pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas pura adalah pelinggih meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan umat Hindu. Selanjutnya, wihara. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga bisa disebut sebagai kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Selanjutnya, kelenteng. Kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu. Bangunan kelenteng umumnya
bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Selanjutnya, anak-anak, hari besar keagamaan. Yang pertama, agama Islam. Hari besar keagamaannya berupa Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Kedua, agama Kristen. Hari besar keagamaannya berupa Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Ketiga, agama Katolik. Hari besar keagamaannya berupa Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Keempat, agama Hindu. Hari besar keagamaannya berupa Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Yang kelima, agama Buddha. Hari besar keagamaannya berupa Waisak, Asada, dan Katina. Dan yang terakhir, agama Konghucu. Hari besar keagamaannya berupa Imlek dan Cap Gomeh. Sekarang, tujuan perayaan hari besar keagamaan. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Itu biasa dirayakan oleh umat Islam. Tujuan Idul Fitri adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan sehingga kembali suci pada hari tersebut. Yang kedua, Hari Raya Natal biasanya dilakukan umat Kristen dan Katolik. Tujuannya adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Yang ketiga, Hari Raya Nyepi biasanya dirayakan oleh umat Hindu. Tujuannya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mensucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung atau alam semesta. Keempat, Hari Raya Waisak umat Buddha. Tujuannya adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Yang kelima, Tahun Baru Imlek dirayakan umat Konghucu. Tujuannya adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Selanjutnya, anak-anak yang Ustazah cintai, keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan.
Terima kasih, cukup sekian dari Usdanang. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa, tugas buat kalian, buatlah 3 contoh kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik maupun Konghucu. Dan di buku Bu Pena halaman 82 muatan PPKN. Cukup sekian dari Usdanang, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.